Malam minggu kita di studio. Saya juga tiba-tiba dipanggil untuk harus ke studio malam ini. Ya, pasti karena ada hal yang istimewa ya, makanya ini ya. Ada hal yang istimewa dan ada tamu yang istimewa juga tentu malam ini ya. Kan di RRI ini jadi rame gitu ya. Karena orang penting datang. Iya, orang tamu dari jauh. Ya, pendengar, saya Deddy Pribadi Yusman dan Anda kami temani dengan perbincangan obrolan malam hari ini ya. Bersama Wakil Komite 1 DPD RI Fakhrul Razi SIP MIP. Nah, malam hari ini sudah hadir di studio kami. Yang saya sapa beliau. Assalamualaikum Bang Fakhrul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang aja boleh ya. Selamat malam pemirsa RRI setia ya, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kalah ganteng kami malam ini. Baik, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, ini juga baru mendarat tadi siang, langsung kegiatan dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari kita buat beberapa event di sini ya, dalam rangka 17 Agustus, peringatan Hari Damai Aceh, kemudian juga menyambut bulan Muharram ya. Kemudian juga sebentar lagi kita akan menyambut bulan Maulid gitu ya. Jadi beberapa event-event kita buat itu dalam rangka memberikan semangat buat anak-anak milenial, bagaimana mereka bisa mengisi lah ya hari-hari bersejarah yang jatuh pada bulan Agustus ini menjadi sebuah momentum sejarah sekarang dan masa depan. Seperti itu. Oke, jadi dari Jakarta siang kemarin dan malam mingguan di Luxmawi. Dan besok terbang lagi. Terbang lagi Jakarta. Besok balik lagi ke Jakarta. Besok kembali lagi ke Jakarta. Betul-betul jam terbangnya ini sangat padat. Oke, ya ada kegiatan apa ini di Luxmawi? Ya, yang pertama kita menyelenggarakan Open Turnamen Fakhrul Razi Cup ya. Ini setidaknya bola terkait dengan 4 hal sebenarnya. Yang pertama adalah peringatan Hari Damai Aceh ya, yang ke-17. Kemudian peringatan 17 Agustus yang ke-77. Kemudian juga kita ingin menunjukkan kepada nasional bahwa Aceh ini damai sebenarnya. Aceh ini cinta damai, tidak dikonstruksikan dan dilabel sebagai daerah yang konflik, yang susah masuk investasi. Enggak juga, ternyata itu hanya konstruksi yang dibentuk agar kita itu ya mungkin upaya-upaya yang tidak ingin Aceh maju bisa jadi, tapi kan kita ingin sampaikan bahwa Aceh ini sangat luar biasa sekali. Saya itu sebenarnya kitanya Aceh kan sebagai daerah yang harus menghilangkan image narkoba. Nah, salah satu bagaimana menghilangkan narkoba itu adalah melibatkan anak-anak muda dengan kegiatan sportivitas, melalui olahraga, melalui kegiatan seni, budaya dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk menghilangkan image labeling negatifnya Aceh itu dengan identik dengan mohon maaf narkoba, ganja dan sebagainya. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang banyak yang berprestasi. Hanya gara-gara satu orang ditangkap ya, oknum ya, anak muda, sementara menghilangkan 99 anak muda yang berprestasi di bidang olahraga, baik itu bela diri, baik itu seni, baik itu bola dan sebagainya, itu kan hilang semua hanya gara-gara satu isu. Nah, ini kita mencoba mengkonstruksikan kembali. Dan sangat penting yang terakhir itu adalah 2024 itu Aceh akan menjadi tuan rumah PON. Kita ingin katakan kita siap ini, bukan hanya secara batin ya, secara lahir juga kita siap. Kenapa? Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita juga punya anak-anak muda yang siap kita kita didik ya, kita bentuk menjadi atlet-atlet terbaik di PON 2024 ke depan. Dan kita yakin sebagai tuan rumah ke depan ya Aceh harus mendapat perolehan emas lebih besar daripada PON yang terakhir di Papua. Seperti itu. Karena tuan rumah ya? Karena tuan rumah. Seperti itu. Ya, pendengar, Fakhrul Razi SIP MIP ini beliau ini masih muda loh. Kalau mungkin masih muda ya? Muda B. banget sekali. Generasi apa nih? Milenial apa? Generasi milenial? transisi dari kolonial ke milenial. Ada di tengah-tengah gitu. Ada tengah-tengah. Dan beliau senang terhadap politik, bahkan kesarjanaannya sampai magisternya ilmu politik, Pak. Ya, alhamdulillah senang ilmu saya politik. latar belakangnya politik. Ya. Biasanya kan generasi milenial ini kan kurang suka politik ya. Iya, itu satu hal yang nggak bisa dihindari ya. Namanya salah satu ciri milenial generation itu kan
mereka itu hanya 9% political awareness, kepedulian terhadap politik, tapi terhadap teknologi, ya, kemudian sangat memprotek diri kepada hal-hal sosial, social communication dan sebagainya. Kemudian mereka juga harus terjun berkomunikasi di luar, itu agak sedikit rendah. Mereka lebih suka introvert ya. Rata-rata generasi milenial sekarang kan introvert, lebih suka menyendiri dengan perangkat IT-nya atau dengan handphonenya gitu. Itu sebenarnya hal yang tidak terlalu baik. Makanya kita harus membalance antara kegiatan virtual, kegiatan yang sifatnya social distancing sama kegiatan fisik distancing. Gitu. Supaya apa? Supaya mereka bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Bayangkan ya, kita mengalami pandemi Covid 3 tahun. Ada yang kelas SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu daring ya. Dia tidak mengenal teman sesamanya selama 3 tahun. SMA juga seperti itu, masuk kelas 1, keluar kelas 3, mulai dari daring sampai daring kan gitu. 2019, 2020, 2021, dan di akhir 2022 sudah landing dan Indonesia sudah bebas dari pandemi walaupun belum 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa generasi sekarang itu adalah generasi yang harus diberikan perhatian lebih serius. Karena ada yang satu SMA, satu SMP, bahkan satu SD nggak saling kenal. Karena mereka terbiasa dengan daring. Beda di generasi kita kan, kita berdiri upacara, hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, menghafalkan Pancasila sampai Undang-Undang Dasar 45, kemudian kita disuruh PBB, baris berbaris, sampai main bola di lapangan. Tapi realita itu tidak terjadi di generasi yang masuk dalam fase pandemi kemarin. Nah, artinya pemerintah juga harus menyiapkan strategi baru agar mereka itu tidak menjadi istilahnya itu the loss of generation. Itu sangat bahaya karena mereka sangat familiar dengan IT gitu kan, sangat familiar dengan internet, tapi mereka tidak familiar dengan interaksi sosial, social interaction. Tidak juga mereka aktif di kegiatan-kegiatan fisik dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membentuk karakter building pada saat itu? Sebagai anak SMA, SMP yang memang menggunakan baju seragam, ya kan? Kemudian disiplin, pagi-pagi jam 7 kita sudah di sekolah. Kemudian kalau telat kita sudah dihukum. Jadi di situ ada proses pembangunan karakter. Nah, realita itu tidak terjadi di generasi yang baru saja melewati fase pandemi kemarin. Bahkan hanya pakai baju sekolah dengan dasi, di atasnya bawahnya kain sarung atau celana dalam. Yang penting mereka di depan laptop. Itu kan terjadi. Nah, ini kan bahaya. Kalau ditanya, kamu dulu SD-nya SD berapa? SD 1 virtual katanya. Iya, makanya nggak saling kenal gitu. Beda di usia kita, mohon maaf ya. Usia kita dulu semua jejak sosialnya itu mengatakan bahwa taekwondo, karate, silat gitu kan. Kalau direkam pramuka gitu kan, PMR, PMI dan sebagainya. Kalau kita lihat jejak digital kita, bagaimana seorang Fahrul Razi menggunakan baju pramuka waktu di SMA, SMP, menggunakan pakaian taekwondo, main bola dan sebagainya gitu. Kemudian olahraga yang dilakukan itu olahraga bela diri gitu kan. Makanya tingginya pergesekan anak muda dulu sangat tinggi gitu. Beda sama sekarang. TikTokan, goyang-goyang alay, coba lihat. Kalau dulu kan kita menunjukkan tendangan taekwondo, tendangan karate, tendangan bola, kemudian salto dan sebagainya, pramuka, mengikat kacu sampai mengikat tali temali, itu kan menunjukkan heroismenya anak muda di generasi kita. Tapi generasi sekarang ini coba lihat, sudah TikTokan joget-joget, alay-alay, ya kan? Kemudian sudah mengarahkan kepada hal-hal yang devian. Ini bahaya ini, devian ini sudah temuan kita itu banyak juga yang mengarahkan, mohon maaf ya, LGBT itu bahaya, gitu. Karena mereka tidak melakukan interaksi sosial dengan sesama mereka. Nah, ini yang harus kita lawan sekarang. Makanya saya dan teman-teman, yuk kita kembali lagi membangun branding terhadap generasi milenial sekarang. Silakan gunakan media sosial untuk membangun personal branding. Caranya apa? Bikin konten-konten TikTok atau konten-konten Instagram yang menunjukkan karakter, nilai, budaya, dan identitas bangsa kita sendiri. Nah, ini terkait dengan peringatan proklamasi ini kan, peringatan 17 Agustus. Nah, oleh karena itu jangan lagi kita ini terbuai dengan frame yang terjadi di media sosial sekarang. Bagaimana anak-anak muda sekarang sudah mulai
bahkan laki-laki sudah menunjukkan bagaimana menggunakan make up, bangga dengan musik-musik TikTok ya kan, kemudian tarian-tarian alay, kemudian menunjukkan sesuatu yang tidak berdasarkan ya bagaimana agama itu sendiri dan nilai identitas bangsa itu sendiri. Nah, kita ingin menunjukkan ya kita harus perang melawan itu. Caranya apa? Siapkan anak-anak muda, silakan kalian bermuay thai, silakan kalian berkarate, silakan kalian bermain bola, dan siapkan konten hanya 1 menit gitu. Nah, konten itu menunjukkan bahwa begitu anak-anak muda itu sebenarnya menemukan jati dirinya. Dan itu juga sebenarnya terjadi karena budaya kita kemarin di masa pandemi itu memang membentuk mereka seperti itu. Nah, solusinya adalah jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan pemerintah atau siapapun, stakeholders, civil society itu harus bergerak cepat. Gitu. Makanya kita sedang lagi kampanye nih, mulai dari bola, voli, basket gitu kan, kemudian futsal. Kemudian membuat konten-konten kreator, buat lomba video misalkan, membuat hari ini kompetisi open turnamen bola misalkan. Kemudian kebetulan saya baru saja 2 hari yang lalu dilantik sebagai ketua harian pengurus besar Muay Thai Indonesia. Wah, selamat. Nah, Muay Thai ya. Ini kan kita Muay Thai Indonesia. Muay Thai Indonesia. Kebetulan ya Putra Aceh bayangkan bisa menjadi ketua Muay Thai Indonesia kan. Nah, kita ingin mengajak mau itu artis, selegram dan sebagainya. Silakan kalian menggunakan tendangan-tendangan, pukulan dan sebagainya, menunjukkan bagaimana sosok anak muda yang sebenarnya, bukan goyangan TikTok yang alay, yang jablay, yang kok bisa dipercaya jadi ini ketua pengurus Muay Thai nasional? Iya, karena basicnya di situ. Iya, basicnya di situ. Basicnya di situ. Saya dulu sebenarnya latar belakangnya taekwondo kan. Alhamdulillah sampai Muay Thai dia hampir sama biru pada saat itu. Tarung derajat ya, hampir sama. Agak beda kalau Muay Thai ini. Latar belakangnya dari Thailand. Thailand. Tapi sebenarnya saya ingin katakan bahwa Muay Thai ini berkembang sampai ke Kamboja. Kamboja nggak mau menyebutnya namanya Muay Thai. Mereka menggunakan Khmer Khaon. Nah, sebenarnya budaya ini sebenarnya sudah ada di Aceh, namanya gede-gede. Itu kan sebenarnya Gulat Aceh. Nah, di Nusantara juga kita sudah ada. Jadi pada saat Iskandar Muda, masa kejayaan itu menaklukkan Asia Tenggara, itu bukan dengan cara perang uranium, bukan dengan perang nuklir, bukan dengan perang senjata pesawat tempur, enggak. Tapi bagaimana kita punya pasukan-pasukan masa lalu itu, petarung-petarung, kesatria-kesatria, dan benar-benar sangat handal dan kuat. Sampai kita ke Malaka, sampai kita ke Brunei, gitu kan, penyebaran Nusantara, gitu, itu dikuasai oleh kerajaan Iskandar Muda. Bahkan sebelumnya juga ada Majapahit dan sebagainya, sampai ke Kamboja mereka kuasai. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan pertarungan itu ada di Nusantara, ada di kita. Nah, kita terlambat karena kita lama kan dijajah oleh Belanda. Di Thailand kan tidak pernah dijajah, jadi budaya itu terus berkembang dan dijadikan ikon untuk olahraganya Thailand. Sebenarnya enggak juga, itu berasal dari Nusantara. Seperti itu. Gitu ya. Nah, pendengar, jadi seperti ini kalau ngobrol dengan orang politikus. Biasanya ya saya jadi banyak diam, pendengar yang budiman. Jadi wawasan beliau ini luas sekali. Jadi selamat juga Bang Fakhrul dipercaya menjadi Ketua Pengurus Muay Thai Nasional ya. Pengurus besar Indonesia. Kapan nanti? Setelah udah kemarin 2 hari yang lalu langsung Ketua Komite Pusat yang melantik. Kemudian kita bertemu juga sama Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya. Seperti itu. Itu sebenarnya kita juga punya target ya di Aceh. Setidaknya kita harus punya perolehan emas lebih tinggi. Kemarin kita dapat 1 emas di untuk Muay Thai. Jadi saya sudah keliling seluruh Aceh, sudah bertemu sama para atlet-atlet Muay Thai Aceh, dan luar biasa. Lus Mawi kita juga punya. Bahkan ada beberapa daerah yang atletnya disiapkan memang untuk PON. Jadi bayangkan kalau satu kabupaten menyumbang 1 emas, ada 10 provinsi kabupaten saja sudah 10 emas kita bisa sumbang. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu berbeda kelas kan dengan kemampuan masing-masing. Jadi sebenarnya kehadiran kita di sini juga untuk menseleksi anak-anak muda Aceh yang memang harus disiapkan untuk menjadi masa depan Indonesia dan masa depan Aceh ke depan, seperti itu. Baik. Nah, Bang Fakhrul mungkin boleh cerita ke pendengar kita nih, apa istilahnya kondisi di Senayan saat ini? Kondisi di Senayan, Ferdi Sambo.
Aduh. Langsung ketawa ya. Iya, yang ditembak polisi, yang meninggal polisi, yang mati kok CCTV. Nah itu pertanyaannya. Tapi intinya gini, saya di Komite 1 membidangi bidang politik, pemerintahan dan juga bidang hukum. Ya. Saat ini kita sedang menyoroti kinerja dan juga program presisinya Polri. Itu salah satunya. Jadi saya pikir ini kasus yang sebenarnya nggak usah terlalu kita habiskan energi, karena bangsa ini sedang membutuhkan kolaborasi yang kuat untuk menuju ke 2045 sebenarnya. Ya. Jadi kalau ya saya pikir itu dinamika lah. Dulu juga pernah di Kejaksaan, kemudian hari ini di Polri gitu. Saya pikir ini kan sebuah dinamika di dalam proses transisi demokrasi maupun dalam proses Indonesia menuju negara di usia yang 100 menuju Indonesia Emas kan. Karena itu 2024 ini menjadi tantangan, sebuah challenge. Nah, oleh karena itu isu-isu yang berkembang hari ini ya mungkin kalau kami dari DPD sedang memperjuangkan misalkan presidential threshold gitu kan, artinya kita berhasil loh di Aceh ini membangun calon independen, kemudian juga berhasil membuat calon independen di seluruh Indonesia ini banyak sekali, bahkan banyak bupati-bupati menang dari calon independen kan. Nah sekarang di persoalannya presiden kok belum gitu. Nah kita sedang membangun wacana gubernur, kabupaten itu sudah ada calon independen atau pencalonan yang diusul oleh masyarakat tanpa mekanisme partai politik. Nah kalau ini kita melihat sepertinya Indonesia sudah siap kalau ada calon di luar dari partai politik. Nah walaupun gagal kan di perjuangan kita di MK dan sebagainya, tapi saya pikir ini dinamika yang terus bergulir. Isu kedua itu mengenai kembali ke amandemen 1945. Ini penting saya ingin sampaikan kepada pemirsa bahwa kenapa terjadi kapitalisasi, liberalisasi di Indonesia, termasuk begitu masifnya asing dan asing menguasai sumber daya alam di Indonesia, karena terjadi pergeseran konstitusi kita dari tahun konstitusi 1945 menjadi konstitusi Undang-Undang Dasar 2002. Kenapa? Karena di tahun 2019, 2000, 2001 dan 2002 terjadi 4 kali amandemen. Nah, kami DPD memahami bahwa dan menilai, bahkan mengkaji serta menemukan ternyata perubahan amandemen konstitusi tidak terlepas dari kepentingan asing. Oleh karena itu kita kehilangan konstitusi awal kita, konstitusi 1945 yang harusnya yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mensejahterakan, menjadikan Indonesia adil, makmur, sejahtera. Kemudian hak bumi, air dikuasai oleh negara. Kalau sekarang kan dikuasai oleh perusahaan. Nah, kenapa itu terjadi? Ketika kita cek undang-undangnya, undang-undang dasarnya, ternyata undang-undang dasar 45 kita terjadi amandemen di tahun 1999, kemudian di amandemen yang kedua tahun 2001, 2002. Nah, artinya hari ini terjadi liberalisasi. Nah, rakyat hari ini menjerit. Coba lihat, minyak naik nih. Minyak naik. Kita krisis dual, krisis pangan dan krisis energi. Ya, energi ini kan minyak sekarang naik dan terbatas. Coba lihat, isi minyak susah sekali, pertalite susah, solar susah gitu kan. Kemudian yang kedua krisis pangan. Aceh kebetulan kita punya lumbung padi yang luar biasa, makanya so far so good, baik-baik saja. Tapi di Pulau Jawa minyak langka, minyak goreng langka, beras langka gitu. Nah ini satu tanda gitu. Kalau kita di pasca new normal ini tidak survive, tidak ada ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi yang kita kuasai, ya kita bisa menjadi the failed state. Nah, ini bahaya seperti beberapa negara yang sudah kolaps kan. Nah ini kenapa bisa seperti itu ya, karena sebenarnya ada persoalan di konstitusi kita yang terjadi liberalisasi pasar begitu masif. Ini yang harus kita pertahankan. Nah, ini kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar. Mulai hot nih pendengar. Baru masuk isu politik. Isu politik. Tapi kabarnya Pak Jokowi katanya mau mengumumkan kenaikan harga BBM lagi, Pak. Iya, itu kan salah satu dampak dari liberalisasi pasar tadi kan gitu loh. Jadi sekarang siapa yang menguasai minyak Republik ini? Bukan Amerika. Siapa? Rusia. Oh, Rusia. Makanya perang Rusia dan perang Ukraina yang diuntungkan itu siapa? Negara-negara yang afiliasinya dengan Rusia, Cina dan sebagainya. Itu negara-negara yang sebenarnya anti terhadap kapitalisme. Mereka itu berlatar belakang komunisme. Sementara negara-negara yang pro kapitalisme, Amerika dan sebagainya, mereka meninggalkan perminyakan karena dianggap di situ sebagai sumber daya alam yang pencemaran lingkungan seperti batu bara. Mereka udah tinggalkan. Mereka sudah berpindah kepada sistem baterai kan, nikel.
Di Indonesia cuma ada di Sulawesi dan di Aceh. Masa depan transportasi di dunia itu tidak lagi menggunakan minyak. Yang menggunakan minyak itu hanyalah negara-negara yang hari ini kuasai, yang afiliasi ke Rusia. Sementara Amerika sudah bergeser, bahkan mereka sudah menggunakan mobil baterai ya. Gitu. Mobil listrik ya. Mobil listrik, baterai dan sebagainya. Nah, bahan baku baterainya apa? Nikel kan. Nikel itu cuma ada di Indonesia. Makanya Indonesia ini diperebutkan. Kita punya dua, nikel kita punya, minyak kita punya. Apalagi Aceh ditemukan minyak kan, di Semelu satu, di Pulau Andaman satu. Dan itu luasnya lebih besar, gitu. Jadi kita ini kadang-kadang di Aceh ini harus cerdas. Kalau nggak, kita ini akan menjadi daerah yang tereksploitasi, yang hanya dimanfaatkan. Padahal kita terjebak dengan dana otsus. Berapalah dana otsus? 8 triliun kan. Sementara pajak yang kita kembalikan ke Republik ini dalam setahun itu 18 triliun. Pajak. Pernah bayar pajak nggak? Pasti nikah kan? Ya, kan? Belum lagi pajak motor, belum lagi semua pajak, semuanya kemana? Belum lagi kita punya misalkan hasil karbon. Aceh kan punya hutan yang sangat luar biasa. Kemana hasil karbon itu semua? Kan Aceh nggak nikmati. Kemudian kita ada perimbangan laut misalkan. Kemana nih? Yang selama ini ikan kita diambil oleh Andaman, India, Cina, Thailand, kan? Kita nggak menikmati. Padahal triliunan uang berputar di situ kan, berenang di situ triliunan uang melalui ikan yang dicuri Malaysia, Thailand dan sebagainya. Pemerintah nggak mungkin nggak tahu dong. Karena nggak mampu. Bayangkan ada 2 armada militer di sana, militer Amerika, militer Cina dan India. Kita mau ngambil ikan ya ditembak, suruh balik. Padahal itu laut kita sendiri kan gitu. Belum lagi kita berbicara misalkan, coba lihat ya, coba tanya teman-teman yang baru pulang umroh. Pada saat dia masuk ke wilayah Indonesia, pasti akan lihat Banda Aceh kan. Peta pertama itu loh dari Andaman itu. Ya kan, dari Aceh. misalkan Dubai, dia kan dari Mekah, ya kan, dari ke Indonesia. Yang pertama kali dia lihat itu adalah Banda Aceh. Kan? Artinya semua pesawat itu terbang di atas Aceh, tidak melalui Singapura kan? Karena apa? Karena memang yang paling dekat itu jaraknya harus mengambil jalur udara Aceh. Wilayah negara itu ada 3, udara, laut dan darat kan. Nah, udara ini harus bayar. Harus bayar. Ya, tol bayar nggak? Bayar. Itu kalau darat, ya kan. Kalau air, kalau mau lewat perairan di Indonesia bayar nggak? Bayar. Kapal-kapal itu harus bayar. Nah, sekarang kapal-kapal yang terbang di atas Sumatera, khususnya di atas Utara Aceh, itu bayar nggak? Bayar uangnya. Bayar ke Indonesia, Yang ke Indonesia ke pusat, ke Jakarta, sama-sama Indonesia dan Jakarta gitu aja. Nah, intinya saya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman bahwa Aceh rich gitu, sangat kaya gitu loh. Siapa bilang miskin, ya kan? Cuman kita terjebak dengan konstruksi dari 2% menjadi 1%, dari 8 triliun menjadi 4 triliun, padahal banyak potensi lain yang kita bisa manfaatkan. Cuman itu bagaimana kita punya kecerdasan dalam mengelola anggaran dan mengelola sumber daya yang ada. Apa kendala ini? Kita sudah punya UP. Sumber daya manusia. Kita tidak punya strong leadership, tidak punya karakter building bagi pemimpin, dan pemimpin yang lemah mengakibatkan miskomunikasi, mismatch ya, ketidakcocokan, pemerintahan yang lemah, rakyat yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya kita membutuhkan tokoh-tokoh muda Aceh ini yang mampu membawa Aceh ke depan itu jauh lebih baik. Oleh karena itu harus dipersiapkan. Berarti partai lokal juga bertanggung jawab harusnya membentuk SDM. Semua partai bertanggung jawab. Di Aceh kan partai lokal yang lebih berkuasa kan? Kecil, jangan salah. Partai lokal di Aceh itu hanya menguasai 34% kalau digabung. Coba lihat, 63% itu dikuasai oleh Partai Nasional. Itu baru tahu kan datanya kan? Enggak, baru pilkada sekarang, pilkada yang lalu. Pilkada pertama memang benar 46% partai lokal pertama. Artinya belum 50% kan? Nah, dalam proses selanjutnya turun kan menjadi 36% tadi. Nah, sisanya dikuasai oleh Partai Nasional. Sebenarnya semua partai bertanggung jawab terhadap kondisi Aceh ini, lokal, nasional dan sebagainya. Bahkan peraih kursi terbanyak kan partai lokal di Aceh loh ya. Iya betul, tapi penentu kebijakan semuanya kan bukan hanya di partai lokal. Koalisi partai pasti terjadi. Eksekutif juga harus berkolaborasi dengan legislatif kan. Yang menentukan kebijakan itu kan ada di legislatif. Di eksekutif. Ya. Yang mengeksekusi. Walaupun yang menyetujui adalah legislatif. Tapi yang terjadi di Aceh ini kan
eksekutif legislatif ini kan saling dispute kan, saling apa namanya itu, ya tidak harmonis lah seperti itu. Kalau yang selama ini ini semakin panas nih diskusinya, ada nggak ya agak lebih ringan gitu kan? Kapan kita makan-makan, gitu kan? Itu di luar ini, di belakang layar. Iya, gitu. Nanti saya lihat nih pemirsanya tegang semua, termasuk operatornya juga udah mulai. Ini kalau bisa dikontrol nih Pak Baru Razi ini jangan terlalu ini takut kita nanti. Karena apa? Wawasan Bapak Cruz ini standar nasional, SNI wawasannya. Enggak, saya ingin katakan bahwa secara geopolitik dan geostrategis Aceh ini memiliki peluang yang besar. Itu kuncinya. Cuman kita selalu melihat dalam konteks darat kan. Makanya konstruksi anak-anak sekarang, coba lihat di sekolah-sekolah, semua diajarin adalah gambar darat kan, gambar sawah, motor mobilan, nggak pernah kan, nggak pernah diajarin laut, gitu kan, angkasa, apa namanya itu luar angkasa, diajarkan bintang-bintang kan nggak, diajarkan itu adalah hari ini, kita makan apa hari ini, bukan diajarkan kita mimpi apa masa depan, itu yang terbentuk, konstruksinya itu di pendidikan itu seperti itu. Gitu. Oke. Jadi nggak usah terlalu berat lah diskusi politik malam ini. Dan apa ini ya? Karena kita cuma setengah jam nih Bang. Oh, setengah jam ya. Saja. Nggak usah lama-lama ya. Apa? Closing statementnya apa nih? Ya, closing statementnya adalah sebenarnya Aceh merupakan provinsi yang luar biasa dengan sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita itu dengan membangun sebuah kekuatan bersama, bahwa kita punya mimpi bersama. Apa yang mengakibatkan kita hari ini adalah lost control, karena we have no dream. Kita nggak punya mimpi. Mimpi kita sebenarnya ke apa ke depan. Jadi harus dibangun mimpi masa depan yang bisa kita wujudkan bersama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan leadership and character building generasi muda saat ini, generasi-generasi saat ini, supaya mereka punya kompetensi, mereka punya kemampuan, mereka punya artikulatif ya, yang mampu membawa kita ke depan seperti apa. Nah, yang sangat penting bagi saya adalah saya memberikan apresiasi nih sama RRI karena RRI berani kan menyampaikan sesuatu yang perlu pencerdasan masyarakat. Artinya apa? Masyarakat perlu dicerdaskan. Nah, salah satu medianya adalah media atau misalkan media sosial dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan proses yang kita lakukan sekarang itu tahap per tahap pasti akan membentuk masyarakat yang sebenarnya menuju masyarakat yang lebih cerdas. Biasa. Kenapa kita masyarakat hari ini we have no dream gitu ya? Ya karena kita terjebak dengan persoalan diri kita sendiri gitu loh. Kita itu selalu introvert, melihat ke dalam, nggak pernah melihat keluar kan. Selalu kita itu berdispute atau berselisih sesama kita gitu loh. Contoh, 77 tahun Amerika sudah bikin satelit kan, Eropa sudah membangun satelit, Indonesia masih ribut sesama kita. Karena apa? Introvert sukanya sesama kita gitu. Sementara mereka itu sudah mulai membangun sebuah peradaban gitu. They talk about the civilization gitu. Mereka bicara tentang peradaban, mereka bicara tentang masa depan. Mereka membangun sebuah kultur budaya yang hari ini lebih ke generasi baru dan sebagainya. Sementara kita masih berkutit pada masa lalu, masa lampau dan romantisme masa lalu. Nah, itu yang terjadi. Saya pikir ini proses dan saya yakin akan muncul generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang akan mampu membawa Aceh ini jauh lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Bang Fahrul.